Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, ma ba'd. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Poin ke 81 ya. Dan alinea terakhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kushifa li an wajhi kulli syai'. Telah terbuka bagiku tentang wajah segala sesuatu. Nah, tentang wajah segala sesuatu ini bahasa Indonesia nggak masuk. Ya. Maksudnya adalah andati kulli syai'in, tentang zat segala sesuatu. Wajah itu adalah tampilan, ya, sudut pandang. Fara'aituhu, maka aku melihatnya muta'alliqan biwajhihi, adalah sangat bergantung dengan wajahnya, wajah Allah. Wa an jismi kulli syai'in, dan tentang jisim segala sesuatu. Fara'aituhu muta'alliqan bi amrihi, aku melihatnya tergantung kepada perintahnya, wa nahyihi, dan larangannya, wa qala li undur ila wajhi. Dia berkata, Tuhan berkata kepadaku, lihatlah kepada wajahku. Fanazartu, maka aku pun melihatnya, melihat wajah Tuhanku. Faqala, lalu dia berkata, laisa ghairi, tidak ada selain aku. Faqultu, lalu aku pun berkata, laisa ghairuka, tidak ada selain engkau. Wa qala undur ila wajhika, lalu dia berkata, lihatlah kepada wajahmu. Fanazartu, lalu aku pun melihat wajahku. Faqala laisa ghairuka, tidak ada selain kamu. Faqultu laisa ghairi, lalu ku katakan kepadanya, tidak ada selain aku. Faqala ukhrij, kemudian dia berkata kepadaku, keluarlah, fa antal faqih, engkau adalah ahli fikih. Fa kharajtu as'a fil fiqh, lalu aku keluar bekerja keras menggali fikih. Wa sahhali qalbul aini, dan benarlah, tepatlah, menjadi terang kepadaku qalbul ain, hatinya mata. Artinya apa? Hatinya mata itu hakikat sesuatu, zat. Faqallabtuha, lalu kubalikan bil fiqhi, dengan fikih. Wa ji'tu biha ilaihi, lalu kubawa fikih itu kepadanya. Faqala, lalu dia berkata, la anduru ila masno, aku tidak melihat dari apa saja yang tercipta. Qultu al-ainu huwal al-qawlu, inna aina syai'i aw mahiyatuhu wa dhatuhu hiya ainullah. Yang disebut dengan al-ain di sini adalah qalbul ain, di sini adalah al-qaulu, adalah pendapat yang mengatakan
bahwa ainu syai, hakikat sesuatu, au mahiyatuhu atau mahiyah, substansi sesuatu, hakikat suatu, zat asli sesuatu. Wadatuhu, dan zat sesuatu, hiya ainullah, itulah zat Allah sesungguhnya. Bahwa amrun masnu' adalah sesuatu yang tercipta, mulafakun yang termanipulasi, ya, mulafakun. Li'annahu sigha fi hurufin, karena ia adalah dibentuk dengan huruf-huruf. Wal hurufu talfiqun, dan huruf-huruf adalah manipulasi. Ya, sampai sekarang masih banyak orang yang tidak paham maksudnya huruf itu apa. Lil haqiqati, terhadap satu hakikat. Li'annal haqiqata fauqal huruf, kan hakikat sesuatu itu berada di atas huruf-huruf. Wa fauqa muhtawal huruf, dan di luar kandungan, di atas kandungan huruf. Wa aqsa ma yumkin an yuqal, terjauh yang layak untuk dikatakan adalah fi hadzal mawdu', dalam persoalan ini, inna dzata ayyi syai'in, bahwa zat segala sesuatu, muta'alliqatun bi dzatillah, bergantung dengan zat Allah. Walakinnaha, tetapi sesuatu itu, laisat hiya, bukan itu. Itu ya itu, tapi bukan itu. Iya memang ya itu, tapi bukan itu. Memang bergantung dengan zat Allah, tapi itu bukan zat Allah, bukan. Apa yang dapat kamu lihat itu bukan zat Allah, bukan. Laisat hiya. Ainu zat al-ilahiyah, zat ilahiyah yang sesungguhnya adalah itu. Wa illa nakunu bidzalika qad qallabna al-aina. Kalau tidak demikian, maka berarti kita telah membalikkan hakikat sesuatu, walafaqna al-haqiqat, dan kita memanipulasi hakikat. Firman Tuhan mengatakan, inni khaliqum basyaran min tin, aku menciptakan manusia dari tanah liat. Aku menciptakan manusia dari tanah liat. Aduh. Mana sih? Kok nggak ada semua? Ini Allah ya Rabbi. Ini khalaq, mana tadi itu? Ini khaliqum basyaram min tin, aku menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu, maka ketika sudah aku sempurnakan bentuknya, artinya sudah ada gambar tangannya, sudah ada gambar matanya, sudah ada kelaminnya, sudah bentuk gambar yang sudah jelas. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan ketika sudah kutiupkan, ke dalamnya dari rohku, faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah kamu semuanya kepadanya, semua kamu itu. Faqa'u lahu sajidin, ini artinya bahwa anna ruh ibnu Adam, bahwa roh ibnu Adam itu adalah hiya min ruhillah, adalah dari roh Allah. Saya putus saja dulu
Karena ini di kitab-kitab tafsir At-Tabari, Nasai, Ibnu Katsir dan sebagainya, ini mereka mengatakan bahwa ruh disebut wa nafatahu min ruhi, situ artinya bukan ruh Allah. Ya, dalam kitab tafsir mereka berhati-hati untuk mengatakan bahwa jangan sampai lalu kita berkeyakinan Allah itu roh. Roh kita roh Allah, nanti berarti Allah ada dalam diri kita semacam. Sekali Allah mengatakan aqrabu min hablil warid. Ya. Allah seperti Allah nur samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit bumi. Mereka enggak mau mempermufassirin itu. Jadi Allah khaliqun. Allah mencipta nur samawati wal ard. Jadi bukan Allah bukan nur samawati wal ard, Allah bukan cahaya langit bumi, Allah mencipta cahaya bumi. Kata mencipta dari mana? Ya mereka datangkan dengan takwil semacam itu. Nah, ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fi min ruhi, itu bukan berarti dari ruh Allah di situ. Itulah jadi masalahnya ketika kita menafsirkan ayat Al-Qur'an itu selalu dilatar belakangi oleh ideologi masing-masing. Kalau dia mazhabnya Mu'tazilah ya akan begini tafsirannya. Kalau Jabariyah begini tafsirannya. Kalau Ahlussunnah ya begini. Kalau Wahabi ya begini. Kalau Syiah ya begini. Dan berbeda-beda dan semuanya dalam akhirnya sampai dalam soal inti agama yang paling inti sekali, tiang agama yang paling inti sekali, masalah sholat, masalah Fatihah saja nggak pernah sepakat kok. Basmalah itu bagian Fatihah atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi Nabi kalau sholat baca Fatihahnya baca Bismillah enggak? Enggak tahu. Enggak tahu. Sebagian umat Islam membaca Bismillahirrahmanirrahim, sebagian tidak boleh membaca, sebagian membaca dengan perlahan. Imam Ahmad bin Hambal bacanya dengan perlahan. Imam Maliki enggak boleh baca, kalau baca malah enggak sah sholatnya. Karena membaca yang sesuatu yang di luar Al-Fatihah, begitu. Tapi kalau baca amin enggak ya? Amin bagian Fatihah bukan? Jadi kalau kita amin, batal enggak salatnya? Itu akan jadi masalah. Saya tidak akan membela siapapun, saya netral. Saya tidak akan membela Mu'tazilah, tidak akan membela Wahabi, tidak akan membela siapapun, enggak kok. Ya udah, silakan kalau Anda yang begitu silakan, itu aja kok. Satu pesan saya, silakan Anda lakukan konsekuen, tapi tolong jangan menyalahkan orang lain. Ini aja kok, susah banget sih. Bisa nggak sih tidak menyalahkan orang lain? Bisa nggak tidak menyalahkan orang lain? Saya minta hanya itu kok. Saya tidak minta lebih dari itu. Jangan menyalahkan orang lain. Pas gitu aja. Ini maksudnya. Jadi nanti kepada yang tidak sependapat dengan ini ya silahkan saja, tapi jangan menyalahkan Syekh Nefri. Nefri adalah men auliyaillah ya, yang nggak usah disalah-salahin lah. Ya udah aja gitu. Itu. Jadi yang penting nanti ingin pesan saya, jangan sampai Anda punya keyakinan bahwa kebenaran adalah yang ada dalam otak Anda. Apabila ada orang berpikiran berbeda dengan Anda, berarti Anda simpulkan salah. Nah akhirnya orang salam dunia salah semua, yang benar kamu sendiri. Sebab nanti yang masuk surga hanya kamu sendiri sih. Yang lain kamu larang masuk surga. Iya. Atau minimal ya yang masuk surga itu sekarang ini. Penduduk dunia ada 8 miliar. Seperempatnya, di berapa seperempatnya tuh? 2 miliar ya, atau 1,5 miliar lah, hampir seperempatnya. Nah, adalah beragama Islam. Berarti Islam ini minoritas kan? Iya dong. Islam itu minoritas, bukan mayoritas. Mayoritasnya di cadang pinggang. Iya. Mayoritas di cadang pinggang. Kalau di dunia mah minoritas Islam.
Dari minoritas itu nanti dibagi 73 golongan, 72 masuk neraka semua. Yang masuk neraka cuma satu golongan. Jadi dibagi 73 jadi 1/73 yang masuk surga. Dikit banget sih. Apa memang Rasul menghendaki begitu? Apa memang Rasul menghendaki begitu sampai dikatakan sataftariqu ummati ila 73 firqatan? Apa Nabi menghendaki umatnya tidak masuk surga semua gitu? Bukan saya tidak percaya kepada hadis Nabi. Bukan saya tidak percaya pada Nabi, tidak. Iya, tapi nggak ngomong itu aja persoalannya kok. Ini umat Islam nggak paham. Kalau ada orang mencurigai hadis Nabi, itu dianggapnya murtad. Kalau Imam Bukhari curiga enggak? Imam Muslim curiga enggak? Ini curiga semua aja. Makanya ada Sahih Bukhari karena dicurigai ditolak. Yang ditolak bukan palang tanggung, 600.000 ditolak. Semua kecuali yang lolos hanya 14.000 dari 600.000. Artinya kecurigaannya besar sekali. Artinya pada zaman itu pemalsuan hadis luar biasa. Itu aja persoalannya. Apa yang diseleksi Imam Bukhari mungkin enggak ada yang terselip dalamnya. Itu persoalannya. Kenapa Imam Bukhari boleh mencurigai saya nggak boleh? Itu aja persoalannya. Itu persoalannya. Itu jadi jangan dulu terburu-buru mengatakan ingkar sunnah dan segala macam lah. Ya itu aja. Ini karena apakah ya memang pada akhirnya ketika kita bicara masalah roh, memang sepertinya kita dibatasi oleh Tuhan. Bukan dilarang berbicara tentang roh, tapi diinformasikan akan keterbatasan kita dalam memahami roh. Yasalun kan roh kudir rohu min amri Rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakan roh itu urusan Tuhanmu. Wa ma utitu minal ilmi illal qalila, ilmu pengetahuannya kau dapatkan itu sedikit sekali, nggak bakal mungkin dapat pisau. Saya mengatakan berulang-ulang ya sering lah maksudnya. Ibaratnya gini, kayak orang ingin mendefinisikan buah kelapa. Akhirnya melalui eksperimen, uji coba, penghayatan, mengamati dan sebagainya. Kesimpulannya orang itu bahwa kelapa itu adalah buah yang keras dan licin seperti batu. Keras dan licin seperti batu. Kelapa. Licin, keras. Lalu ada orang lain lagi yang meneliti lebih jauh lagi dengan bereksperimen. Kesimpulannya kelapa itu buah kasar. Buahnya kasar. Karena sudah dikupas sih. Nah, tepasnya itu akhirnya buahnya kasar. Seperti amplas. Udah itu namanya. Yang ketiga mendefinisikan lagi dan bereksperimen lagi, uji coba lagi. Kesimpulannya bahwa kelapa itu keras seperti batu. Kenapa? Karena dia sudah menyentuh batoknya. Dan ada lagi bereksperimen lagi, kelapa itu lembut. Karena sudah menemuin kelapanya. Bereksperimen lagi, kelapa itu ada air, cairan. Diuji lagi, akhirnya apa? Kentosnya ya. Kentos tuh embot itu, lembek. Buahnya buah yang lembek sekali. Dan uji pengunjungnya semua yang mereka lakukan tidak tahu akhirnya. Ya, seperti apa kelapa itu nggak tahu juga. Ini contoh saja. Orang menggali roh itu seperti itu. Sampai dulu konon katanya di Rusia gitu ada eksperimen untuk mengetahui hakikat roh itu seperti apa. Orang yang sedang nazah itu dimasukkan dalam peti
kaca yang tebalnya sekian senti, ditutup rapat sekali. Dan ketika roh itu keluar, ini peti kaca ini meledak. Dan akhirnya mereka mempercayai ada roh, sekalipun tidak sampai pada meyakini adanya Tuhan, kalau mereka ateis ya. Yang penting ada roh, selesai gitu. Jadi Quli ruh min amri rabbi itu, katakan roh itu urusan Tuhan, ini tidak melarang kita untuk meneliti roh. Tetapi menginformasikan saja, ilmumu sangat sedikit. Kamu pasti tidak akan bisa tidak akan, apapun yang kau temukan tetap bisa dilanjutkan dan akan membatalkan kesimpulan yang dulu dan seterusnya. Itu aja persoalannya. Ilmumu sangat sedikit sekali. Li'anna dzatal ilahiyah laisa kamitslihi syai'. Ya hiya nafkhatun lahu sajidin ay anna ruha ibn Adam hiya min ruhillah. Hiya nafkhatun min ruhillah, itu adalah tiupan, roh itu tiupan dari roh Allah. Lah ta'alluqun bidzatillah, yang berta'alluq dengan zatullah, walakinnaha laisat hiya, tetapi bukan itu. Berta'alluq dengan apa namanya, dengan zatullah, tetapi roh itu ya bukan itu. Li'anna dzatal ilahiyah, karena zat ketuhanan, laisa kamitslihi syai', karena zat ketuhanan tidak serupa dengan apapun. Selesai akhirnya. Kalau sudah tidak serupa dengan apapun ya selesai. Makanya ini lagi ngetren ya, lagi gaduh para ulama Wahabi yang tetap menafsirkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bertengger di atas arsy. Ya udah, pokoknya Allah ada di arsy, sudah selesai, kata oleh begitu. Ya udah. Jadi di mana? Di arsy dia. Di sana kerajaannya, iya di arsy. Allah punya mata, ya punya. Allah punya telinga, Allah punya tangan. Yadullah fawqa aydihim, ya sudah, Allah punya tangan. Artinya tidak usah ditafsirkan ala kekuasaan Allah, nggak usah. Ya udah punya tangannya, tangan aja. Yang ngomong Allah sendiri. Itu kata ulama Wahabi. Makanya dibantah oleh Adi Hidayat, oleh Abdul Somad dan sebagainya. Itu lagi pertarungan. Saya mah hanya ketawa sendiri aja. Orang gue senang banget bertengkar sih ya. Saya mah malas, biarin aja lah. Makanya gitu sih, saya mah nggak usah menjawab. Saya tidak perlu menjawab apapun mereka komentari. Karena mereka sedang menunjukkan akhlaknya sendiri, menunjukkan kepribadiannya sendiri. Orang kenal juga enggak kok. Emang saya kenal? Enggak. Ya udah aja. Kalau dia nanya juga enggak, kalau mereka nanya saya jawab. Mereka enggak nanya kok. Mereka tidak minta dalil, enggak, langsung jebret-jebret, kafir, musyrik, murtad, apa namanya itu, Syiah, apalagi halal darahnya, sekuler, apalagi liberal. Iya, ya terserah aja tuh. Saya nggak usah jawab, nggak usah kok, biarin aja. Kenal juga enggak? Ya saya nggak kenal, ya pun nggak kenal aja. Nanti saya salah paham lagi nantinya, salah ini. Lu nggak kenal, dia sekolahnya kelas berapa saya nggak tahu, dulu pesantrennya saya nggak tahu. Ya kan begitu. Begitu aja persoalan saya. Jadi ya nggak ada masalah. Dan saya juga tidak dendam, tidak marah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya dendam enggak, marah enggak juga. Ya saya mah senang-senang aja. Terus ini yang gombel juga enggak kok. Saya gombel enggak mukanya? Telinga saya putus enggak? Enggak kok, ya udah aja. Ya udah, terima kasih. Ya, terus kalau komentarnya nggak pernah juga enggak kok. Ya kalau mau baik-baiknya datang aja, kenalan aja dulu. Datang sini pasti saya hormati kok. Ya kenal juga enggak. Dulu ketika kita masih punya moral, ketika kita akan menegur orang saja kan minta punten dulu. Pak, punten saya mohon izin. Ya gimana? Boleh nggak saya berpendapat? Kali itu.
Sopan kok. Sekarang enggak ada. Langsung jebret-jebret, saling hujat menghujat, saling salah menyalahkan, caci mencaci, tuduh menuduh. Di bahwa moral kita sudah ambruk kok. Cuma lagi ya udah. Karena itu kita sekarang lagi masuk era demokrasi, maka terjadi kegaduhan ya semacam itu. Itulah ya, kegembiraan yang berlebihan menghadapi era demokrasi, maka menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Dan banyak orang mengkhawatirkan bahwa kegaduhan ini dikhawatirkan menggoncang negara. Tidak, saya tidak ragu, tidak bimbang, tidak curiga. Kegaduhan ini adalah sesuatu yang mesti harus terjadi supaya kita cepat terbangun kehidupan yang demokrasi. Kalau Anda masak nasi, jangan Anda cegah air itu mendidih. Biarkan air mendidih supaya nasinya cepat matang. Biarkan dia gaduh. Teruskan, kalau perlu kita ciptakan kegaduhan yang baru lagi. Supaya cepat matang demokrasinya, betul nggak? Iya. Itu aja kok. Oke. Lalu selanjutnya, ya abdu, qul lil abidi, wahai hambaku, katakanlah kepada para hambaku. Abid itu jamak ya, jamaknya abdun. La ra'aitumuhu, andaikan kalian semua melihat Allah, melihat Tuhan, yakbidu wa yabsutu, menggenggam dan membuka, mengabulkan doa orang dan menolak doa orang, menerima atau menolak, yakbidu wa yabsutu. Labaritum min ansabikum, tentu engkau tidak akan lagi berbangga diri terhadap jasa-jasamu. Wala aritu min ahsabikum, dan engkau tentu akan lepas diri dari rasa berjasa. Hasab itu semacam itu. Jadi mengklaim kalau engkau tahu bahwa Allah lah yang membuat sesuatu terjadi dan tidak terjadi, dikabul dan tidak dikabul, bukan karena kerja kerasmu, maka atas dasar apa engkau merasa bangga aku kaya karena jerih payahku? Tidak ada jerih payah yang kau banggakan. Keringatmu yang kau peras tidak ada yang kau agungkan, karena semuanya Allah yang berkehendak. Kalau Anda tahu bahwa Allah yang menentukan segala-galanya, itu aja persoalannya. Sebabnya kenapa kita sering merasa bangga diri, mengagumi dirinya, menyanjung-nyanjung dirinya. Aku bisa kaya segini adalah karena jerih payahku, peras keringatku, endas tadi sikil tadi, endas awan tadi bengi tadi awan, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang, peras keringat. Aku bisa seperti ini. Itu karena kamu tidak melihat Allah yang menentukan semuanya. Kalau engkau sudah tahu yang menentukan semuanya, lalu apa yang kau banggakan? Sekarang saya mau nanya, apa mesti orang berkeringat itu kaya? Banyak gak orang yang berkeringat tapi miskin terus? Kalau memang keringat itu menyebabkan engkau kaya, kenapa tukang sekop pasir nggak kaya-kaya? Ada nggak orang yang hidupnya santai, kerja enggak, ya sehari-hariannya hardolin, dahar modal ulin, tapi dia kaya raya, ada nggak? Yang rajin bekerja tetap miskin, ada nggak? Ada hubungannya gak keringat dengan kekayaan? Gak ada kok. Lalu atas dasar apa Anda mengatakan bahwa aku bisa kaya karena banting tulang peras keringat? Silakan peras keringat Anda. Tapi banyak orang yang peras keringat tapi tidak pernah kaya kok. Dan memang tidak ada hubungannya antara kaya dengan peras keringat. Bisa kaya karena Allah kabulkan doa kamu, karena Allah ngasih kepada kamu. Kenapa kamu miskin? Ya karena dikasih sama Allah, tergantung pada pemberian Allah. Rizki itu adalah
diberi oleh Allah, bukan dikejar, bukan dicari. Innallaha yabsutu rizqa li'ibadihi may yasha. Allah memberikan rezekinya kepada siapapun yang dikehendaki, bukan dicari. Uang itu kalau dicari lari. Ya, kalau diperiksa bersembunyi. Iya. Malah justru ketika dihinakan dia menjerit akhirnya. Minta dimanfaatkan. Itu persoalannya. Allah yabsutu rizqa li'ibadihi may yasha wa yaqdir, dan juga ditakar semuanya itu. Jadi atas dasar takarannya sesuai dengan kemampuan Anda menyangga harta itu. Kalau Anda tidak sanggup menyangga harta yang banyak, Allah tidak akan kasih kok. Mana mungkin Allah ngasih Pak Tato 100 triliun. Ngapain, untuk apa? Kayak kampus. Kalau 100 juta mungkin lah, 100 juta. Kalau 100 triliun nggak tahu. Ya untuk apa kita punya uang 100 triliun? Untuk apa? Ya kalau sudah 100 triliun, Anda depositokan saja dengan bunga 6% per tahun. Berarti Anda setiap bulan dapat 0,5 triliun. Berapa 0,5 triliun tuh? 500 miliar. Oke. Yuk sekarang Pak Rahmat, dengan uang 500 miliar, silakan Anda habiskan setiap bulan 500 miliar. Mencret nggak? Oke, Pak Rahmat beli sepatu pagi, sore buang. Besok paginya beli sepatu baru. Habis belum 500 miliar. Bajunya tiap hari baru. Pagi beli yang baru, sore ganti yang baru. Habis belum uang segitu? Oke. Makanya nggak usah masak, di restoran aja lah. Dari restoran ke restoran. Jangan Padang yang inilah, Padang mah apalagi warteg ya. Yang sekelas hotel Mandarin lah. Ya, yang sekali makan sekitar 500.000 lah. Atau juta lah. Habis belum? Pagi 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kali 30. Masih sisa masih. Nah, sekarang nginepnya jangan di rumah, di hotel. Semalam 2 juta di hotel. Plus sama ceweknya 80 juta semalam. Kali 30, udah habis belum duitnya? Mencret loh. Iya, untuk apa? Untuk apa itu semuanya? Kan gila. Jadi kalau ngayal jangan pelang nanggung dong. Yuk sama saya ngayal setinggi langit. Iya, pokoknya yang kelasnya 80 juta, yang short time ya, yang long time ya mungkin 120 juta lah barangkali. Iya. Mau kelasnya kelas apa gitu. Yang 200.000 juga ada. Yang 20.000 ada. Di atas reservoir. Pakai tikar bodol. Kan kegilaan semua yang itu. Dan pasti akan ditakar oleh Tuhan. Maka siap menerima takaran itu sendiri. Saya ditakar dong. Kalau nggak ditakar gimana? Ya nggak lucu dong. Artinya bahwa ketika saya membangun pondok, lalu uang itu jelgenek gitu kan, brol datang, bangun. Nggak lucu. Aku juga nggak bangga. Di mana senengnya? Yang duitnya datang sendiri dari langit ya. Kita merasa puas dalam mengabdi kepada Tuhan. Karena kita masih sadar dengan keringat kita. Iya kan? Ya, dari Rp1, Rp2, sejuta, 2 juta. Dibeliin batu, beliin pasir, bikin ini lagi. Nanti nunggu lagi, pere dulu tukangnya libur. Nanti datang ada uang lagi, bangun lagi. Ya, sampai 25 tahun kita di sini. 25 tahun kita di sini. Iya, terjadi seperti ini dengan segala jerih payahnya. Karena ada kalimatannya. Begini,
ketika orang yang mendapatkan harta karena kerja keras ya, hidup ekonomis ya, dengan segala penderitaannya, modal dengkul dari mulai yang paling bawah, dari mulai menggembala kambing sampai nernak bebek dan sebagainya, berpuluh-puluh tahun baru dia menjadi kaya raya. Percayalah, dia lebih menikmati kekayaannya itu dan akan sangat berhati-hati menggunakan uang itu. Percaya nggak? Makan sate, dirasakan nikmatnya sate karena dia sadar bahwa mendapatkan uang untuk beli sate ini tidak mudah kok. Tapi ketika Anda jadi orang kaya karena dapat warisan, Anda akan berfoya-foya. Percaya, ludes semuanya itu. Ketika mendapatkannya dengan mudah, iya, plok warisan tiba-tiba jadi kaya. Artinya apa? Ya akhirnya jadi pedagang. Tahu nggak dagang apa? Dagang sawah. Dijualnya sih sawahnya satu persatu sampai habis. Ya, sampai jatuh miskin lagi. Ya seperti itu. Banyak gak orang dapat warisan jatuh miskin lagi? Ya iya, karena dia tidak tahu bagaimana mendapatkan uang itu. Itu makanya Allah itu memberikan rezeki, dibagikan, bukan dicari ya, dibagikan oleh Allah. Jadi yakhtassu bi rahmatihi man yasha, dan juga diberikannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi artinya ketika engkau meminta rezeki sama Allah, bukan hanya baca ya rozaknya ya 308 kali, tapi juga mempersiapkan diri sehingga Anda layak untuk diberi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.